Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Salam hormat Bapak Ibu guru hebat. Jumpa lagi dalam program Guru Penggerak. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan, saya Atut Dwi Sartika, CGP Angkatan 5, Kota Metro Lampung, dengan pengajar praktik Ibu Siti Fatona dan fasilitator Bapak Subaidi. Selamat menyaksikan proses wawancara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, diikuti dengan analisis hasil wawancara dan refleksi. Terima kasih Ibu, selamat pagi. Pagi. Ibu sehat hari ini? Alhamdulillah agak-agak pilek. Wah, mudah-mudahan nggak terlalu mengganggu ya Ibu. Begini Ibu, saya kan masih menjalani program Guru Penggerak dan kami sampai pada modul tentang bagaimana mengambil keputusan yang baik. Nah, di modul LMS itu kami diminta mencari narasumber yang kompeten. Dan saya dan kawan-kawan memperhitungkan salah satunya Ibu dengan segudang pengalaman Ibu, dan pengalaman Ibu menangani kasus-kasus sepertinya menarik dan sangat bagus gitu dalam pandangan kami. Nah, mohon izin Ibu, jadi kami ini datang dan saya pribadi pada tahap ini ingin sharing dengan Ibu. Kira-kira seperti apa sih Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di dalam kepemimpinan Ibu? Kalau misalnya sebuah kasus itu ada di dalam sekolah, misalnya terjadi pada siswa, pada guru, kan kita harus mencari sumbernya dulu. Kasus apa sih yang terjadi? Kemudian seperti apa sih kasusnya? Itu sebuah identifikasi ya. Kemudian bagaimana itu bisa terjadi? Itu. Kemudian nanti berpikir bagaimana penyelesaiannya, siapa yang bisa membantu menyelesaikan, apakah cukup diselesaikan sendiri atau butuh pihak ketiga untuk menyelesaikan dari kasus yang ada. Oke, luar biasa Ibu, berarti cara pandang Ibu runut sekali ya, dicari digali dulu kasusnya seperti apa, kemudian bagaimana, siapa pelakunya dan seterusnya. Baik Ibu, dari kondisi itu Ibu menjalankan pengambilan keputusan itu di sekolah Ibu untuk kasus-kasus yang ada. Misalnya ada kasus nih yang dia kondisinya sebenarnya posisinya benar dengan benar, tapi Ibu tetap harus mengambil keputusan, atau benar dengan salah, Ibu tetap harus mengambil keputusan yang terbaik. Nah, itu seperti apa Ibu biasanya? Jadi kasus setelah kita identifikasi itu kan kita tidak bisa langsung ambil keputusan ya. Betul. Kita harus diskusi dulu satu dengan pihak yang berkasus. Siapa sih yang berkasus? Misalnya siswa dengan siswa. Berarti kita ketemukan siswa itu, kita libatkan guru BK, kita libatkan wali kelas. Kalau misalnya kasus itu siswa dengan guru, berarti kita harus melibatkan orang tua siswa. Kalau misalnya kasus itu berat, antara guru dengan guru, antara siswa dengan guru, dan itu susah diselesaikan secara intern dan harus butuh pihak ketiga, ya kita harus koordinasi. Yang jelas ada koordinasi, ada komunikasi, ada diskusi di situ sehingga nanti pengambilan keputusan itu bisa baik. Berarti luar biasa Ibu. Secara tidak langsung Ibu juga sudah menjawab pertanyaan saya yang ketiga ini. Ibu melalui tahapan langkah-langkah prosedur, mulai dari diskusi dulu, kemudian mencari solusinya seperti apa, dan merangkul gitu pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan tersebut. Luar biasa Ibu, ini mencerahkan sekali untuk pengalaman saya. Baik, saya lanjutkan ya Ibu untuk pertanyaan berikutnya. Nah, selama ini hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dari semua kasus-kasus yang pernah Ibu ambil keputusan yang terbaik itu? Ya.
Jadi kalau penanganan secara efektif, ya seperti yang saya utarakan di depan tadi, kita harus identifikasi dulu kasus itu. Kemudian bagaimana menyelesaikan kasus itu kan supaya apa? Kita mengambil keputusan itu tidak gegabah. Karena seseorang itu antara satu dengan yang lain itu punya karakter yang berbeda, punya pemikiran yang berbeda, punya rasa yang berbeda, maka kita harus bisa lebih mengambil keputusan itu lebih valid nantinya di saat kita saling berkoordinasi dan berkolaborasi. Oke, luar biasa Ibu. Selama ini juga sebagai anak buah Ibu, saya menyimak Ibu selama ini dalam menangani kasus itu cukup luas gitu ya. Nah, tapi dalam perjalanannya Ibu menemukan tantangan tidak Bu dalam pengambilan keputusan tersebut? Ada dong, setiap kasus itu pasti ada tantangan. Dan tantangan itu pasti jadi pembelajaran. Banyak tantangannya. Satu, kalau kasus itu berat, bagaimana kita menyikapi sebuah kasus itu sebuah tantangan. Bagaimana kita menyelesaikan kasus itu tantangan. Kepada siapa kita harus menyelesaikan, itu juga tantangan. Dan itu sebuah pembelajaran. Tetapi tantangan-tantangan ini kan harus kita lewati. Kita lewati semuanya, kita selesaikan sehingga kasus itu selesai dengan tuntas. Luar biasa Ibu. Saya menangkap Ibu itu cukup bijaksana gitu dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus yang ada. Nah, dari semua perjalanan kasus-kasus yang pernah Ibu tangani, kira-kira sebenarnya pada pengambilan keputusan itu terjadwal resmikah atau memang insidental saja Bu pada saat harus mengambil keputusan? Kalau kasus itu ringan, kasus itu kan ada beberapa ya. Iya, ada kasus ringan, ada yang sedang, ada yang berat gitu ya. Kalau kasus ringan itu ya harapannya sih segera selesai, tuntas gitu ya. Tidak ada gitu ya, tidak ada jadwal untuk penyelesaian. Okay. Tetapi kalau kasus itu sedang mungkin tidak selesai 1 hari ya kita jadwalkan besok. Artinya tapi tidak ada jadwal khusus yang tertulis, tapi bisa dikondisikan sesuai dengan kondisi orang-orang yang berkasus itu. Misalnya siswa dengan guru, dengan orang tua, kan kita harus menyesuaikan. Tidak bisa kepala sekolah itu kok hanya ketemu siswa saja, ketemu orang tuanya saja, kan nggak bisa. Kita harus ketemu bareng dan harus menyesuaikan kapan bisa ketemu. Jadi tidak ada jadwal khusus yang tertulis yang secara rinci harus penyelesaian kasus itu. Jadi dilihat kasusnya ya. Kalau memang harus segera ya berarti tidak perlu pakai penjadwalan gitu. Kalau dia memang khusus yang melibatkan banyak pihak, mungkin harus dibuat jadwal pertemuan. Baik Ibu, terima kasih banyak. Kemudian ini Bu, di sekolah ini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Ibu gitu dalam membantu mengambil keputusan? Oke. Saya kan tidak sendirian di sini. Saya punya tim sekolah itu yang bisa membantu menyelesaikan setiap masalah yang ada. Kalau toh misalnya kasus itu berat, kita butuh orang ketiga, tetap kita manfaatkan orang ketiga itu untuk menjadi memediasi kasus yang ada. Jadi kita bisa mengambil keputusan nantinya itu secara hasil diskusi. Oke. Ya. Baik, luar biasa Ibu. Jadi dari keseluruhan penjelasan ini, saya bisa menangkap bahwa Ibu banyak mendengarkan dalam memutuskan sebuah masalah. Kemudian Ibu mencari apa nih sumber masalahnya, kemudian bagaimana penyelesaiannya, kira-kira pihak mana saja nih yang bisa dilibatkan, dan ternyata Ibu sudah dengan tim juga yang itu cukup membackup Ibu dalam membantu penyelesaian masalah. Luar biasa Ibu, ini cukup menginspirasi saya dan untuk menjadi pengalaman saya ke depannya. Mudah-mudahan
saya bisa lebih sharing kepada ibu, sehingga pengalaman-pengalaman baik ibu bisa saya ambil untuk saya jadikan pengalaman saya di ke depan. Terima kasih ibu atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi ibu, sehat? Alhamdulillah, terima kasih ya ibu berkenan menerima saya main ke SMP 7 untuk melakukan wawancara. Begini Bu Endang, kami itu di Guru Penggerak sudah sampai pada modul dengan judul pengambilan keputusan. Dan salah satunya diminta untuk mencari narasumber yang kompeten. Pada saat kami bisa sharing untuk bagaimana sih pengambilan keputusan yang baik. Namun izin Bu Endang, saya pada kesempatan ini akan melakukan sharing wawancara untuk menanyakan beberapa hal. Berkenan ya ibu ya. Baik, yang pertama ibu, selama ini pada saat ibu menangani sebuah kasus-kasus gitu yang terjadi di sekolah, seperti apa ibu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Kalau kasus-kasus yang kebanyakan muncul ya di sekolah ini sih sebenarnya sih kasus-kasus yang kayak apa ya, kayak ada anak yang pintar di non akademik tapi mungkin lemah di akademik, nah seperti itu. Jadi kalau misalnya muncul kasus-kasus yang seperti ini, misalnya kayak kemarin itu ada anak Wibowo pada saat semesteran gitu kan, dia kan ada kejuaraan renang nah jadi kan ini posisi semesteran kan, nah ini juga mau lomba, nah kayak mana ini, nah ada pembinanya menghadap itu ya, kita sharingkan dengan kawan-kawan seperti apa memutuskan seperti itu. Luar biasa ibu, berarti keputusan yang diambil tetap berpihak terhadap anak. Baik ibu, pertanyaan kedua, bagaimana ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah tersebut, terutama untuk kasus-kasus tadi? Yang ini baik nih, yang ini juga baik kejadiannya, tapi harus ada keputusan gitu kan? Seperti apa ibu biasanya? Ya biasanya itu karena teridentifikasi dulu kan, kita identifikasi permasalahan yang seperti itu, terus ya kita tentunya ya melibatkanlah beberapa guru, beberapa BK atau guru BK dan juga guru pelatihnya dan juga mungkin tim manajemen ya untuk mengambil keputusan tersebut. Keputusan yang harus kita ambilkan itu ya tetap harus menjadi keputusan bersama gitu. Jadi tetap harus menjadi keputusan bersama yang diawali dengan diskusi dan sharing pendapat gitu, sehingga tidak merugikan pihak manapun. Artinya tetap kita berikan apa ya, keleluasaan lah untuk siswa itu mengembangkan potensinya ya gitu kan, sehingga kita si anak pengen ini, nah kalau kita menghalangi tentunya kan akan membuat kecewa kan. Nah bagaimana itu semuanya bisa berjalan, artinya tetap memberikan kesempatan kepada anak di sekolah juga kita berikan keluasan waktu, misalnya waktu misalnya di PTS misalnya ya pada saat penilaiannya nggak bisa ikut ya kita berikan bisa saja nanti menyusul atau mungkin pada lain waktu diberikan uang tersendiri untuk menyelesaikan kegiatan yang belum dilaksanakan di sekolah, tetapi tidak meninggalkan kesempatan dia untuk meraih prestasi yang luar biasa, ibu bijaksana sekali. Oke Bu, yang ketiga, kira-kira adakah langkah-langkah atau prosedur khusus pada setiap menangani sebuah kasus? Ya tetap itu tadi ada, biasanya kan ada identifikasi kasus tersebut, setelah itu kita juga ya diskusi dengan kawan-kawan yang terlibat, tim ya seperti itu, baru kita setelah sharing kita putuskan bersama. Artinya keputusan itu juga menjadi keputusan bersama gitu loh bagi kita gitu, sekolah lah itu.
Luar biasa Ibu. Jadi setelah tapi dengan diskusi, ya kita juga mempertimbangkan nilai-nilai kebersihan lah istilahnya ya, nilai-nilai kebaikan, kebermanfaatan, prioritas mana yang memang benar-benar ya apa ya paling baik dan paling tidak merugikan. Oke, luar biasa Ibu. Jadi setelah ditentukan ini masalahnya, kemudian kira-kira langkah penyelesaian seperti apa, libatkan pihak-pihak yang terkait, kolaborasi, dan menjadi kesepakatan bersama. Luar biasa Ibu. Kemudian yang ingin saya tanyakan, hal-hal apa saja selama ini yang Ibu rasakan, yang Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut? Kalau yang paling efektif ya yang seperti yang saya sampaikan tadi itu, jadi tetap mengidentifikasi, tetap kolaborasi dan diskusi dengan kawan-kawan itu. Artinya tetap melibatkan semua pihak kayak itu untuk mengambil satu keputusan sehingga keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan pihak manapun dan diterima oleh siapapun di keluarga sekolah tentunya. Iya, sangat menginspirasi. Jadi orang tua gitu. Ada 3 hal yang saya ambil dari ngobrol sharing dengan Ibu ini. Ada diskusi, ada kolaborasi dengan semua pihak yang terkait, kemudian pada saat pengambilan keputusan tentu itu menjadi kesepakatan bersama yang menjadi tanggung jawab bersama. Gitu. Luar biasa Ibu, ini menjadi pencerahan kepada saya sendiri. Baik Ibu, yang berikutnya, ada tidak selama ini hal-hal yang menjadi tantangan dalam setiap Ibu mengambil keputusan? Tantangan itu ya mesti ada, Mbak. Artinya satu keputusan itu kan juga mesti ada sih, ada beberapa mungkin pihak-pihak yang memang tidak setuju gitu ya. Tapi karena itu menjadi sudah prosedurnya itu sudah di tahapannya sudah kita lakukan, gitu biasanya tetap dalam prosesnya itu mungkin ada ya yang tidak persetujuan menyetujui itu kan tetap kan, cuman setelah diambil satu keputusan bersama ya itu sudah menjadi keputusan yang harus kita laksanakan gitu, artinya ya tidak masalah gitu. Luar biasa ya Ibu, tantangan tetap ada, tapi karena proseduralnya sudah jelas, sudah benar, itu tidak menjadi kendala akhirnya, menjadi kesepakatan. Jadi ya tetap dipahamkan bahwa itu sebuah keputusan bersama yang harus kita laksanakan secara bersama. Oke, luar biasa Ibu. Nah kemudian Bu, dalam menyelesaikan masalah, apakah Ibu melakukan penjadwalan khusus atau insidental gitu? Maksudnya ya tergantung kasusnya ada atau tidak gitu. Ya kalau jadwal khusus enggak ya Mbak, karena masalah itu kan muncul ya itu tadi yang disebut insidental pada waktu-waktu tertentu. Kita kan kalau dijadwal besok ada kasus gitu. Iya. Itu. Tapi kayak kalau terjadwal khusus enggak, artinya tetapi kalau misalnya muncul masalah pada saat itu muncul masalah kita segera tangani gitu loh, kita tidak lanjuti cepat kayak gitu loh. Jadi bahwa tidak menunda gitu, artinya cepat dan tepat. Oke, luar biasa Ibu. Baik, untuk yang berikutnya, nah dalam penyelesaian masalah nih di sekolah Ibu, ada tidak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan? Ya kalau membantu sih semuanya jelas ada, banyak lah ya semuanya. Pihak-pihak terkait itu pasti membantu karena kepala sekolah itu kan ya tidak mungkin bisa sendiri tanpa warga sekolah yang lain gitu. Artinya tetap ya ada waka, BK, guru kelas, guru wali kelas dan juga beberapa pihak-pihak yang memang terkait dengan permasalahan yang sedang kita hadapi gitu, tetap membantu mereka. Baik Ibu, terima kasih banyak atas sharing dan penjelasan yang luar biasa, dan ini menambah sudut pandang saya tersendiri. Tapi dari obrolan sharing kita ini, ada tidak pembelajaran yang Ibu bisa ambil dari sharing-sharing kita? Pembelajaran itu bisa ada lah Mbak, artinya kita kan mengambil keputusan apa yang bisa kita ambil manfaatnya dari situ. Misalkan ada kolaborasi, ada sharing pendapat dari kawan-kawan, bantuan kawan-kawan, itu tetap kita ada manfaatnya buat saya pribadi lah, misalnya saya kepemimpinan gitu, bahwa bantuan itu pasti
ada di setiap satuan pendidikan untuk menyelesaikan masalah. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa masalah itu kan bisa kita selesaikan bersama dengan diskusi, dengan kolaborasi bersama tim ataupun pihak-pihak terkait. Khusus untuk kegiatan kita hari ini, kira-kira pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil dari sharing kita? Kalau sharing ini kan kita bisa sebagai kontribusi lah untuk sekolah gitu, bahwa untuk guru juga perlu ditingkatkan. Artinya kayak guru penggerak seperti ini kan memang perlu kontribusi juga sih untuk sekolah kayak gitu kan. Artinya ya dibutuhkan gitu. Terima kasih banyak Ibu untuk berbaginya, sudah sharing, mau diwawancara. Mudah-mudahan ini bisa menambah bekal untuk saya dan membuat saya juga memiliki sudut pandang baru tentang bagaimana cara mengambil keputusan yang baik. Terima kasih Ibu. Mohon maaf jika sudah mengganggu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.